bersyukur sekali hari ini menjadi bisa dibilang hari paling spesial juga ya di hidup saya, karena saya nggak nyangka saya bisa akhirnya saya bisa wisuda. Nyangka kuliah aja sebetulnya enggak, karena eh, bisa dibilang kalau saya ceritain pengalaman hidup saya, sebetulnya saya ini saudara juga pasti pada tahu saya adalah seorang anak yang berada dalam keluarga yang sangat kecil, miskin pula. Jadi nggak mungkin saya bisa kuliah. Dulu saya berpikir seperti itu, nggak mungkin saya bisa kuliah. Begitu selesai SMA ternyata saya bisa kuliah, itu sungguh sangat luar biasa buat saya. Dan dalam menjalani kuliah ini sangat banyak tantangannya, sangat banyak kesulitan yang saya hadapi. Saya kuliah, mungkin di sini kuliah jaraknya sangat dekat gitu. Cuma saya selama kuliah jaraknya jauh-jauh. Paling dekat itu saya kuliah menempuh jarak 2 jam. Selebihnya saya kuliah dari Kerawang sampai ke Cikarang. Dari Kerawang Cengkareng, bukan Cikarang. Dari Jonggol sampai ke Cengkareng itu sangat luar biasa melelahkan gitu. Dan sialnya itu sebetulnya di saat proyek, saya kan orang proyek, jadi begitu saya pindah proyek ke daerah-daerah Jakarta itu tidak ada kegiatan perkuliahan. Begitu saya jauh, kegiatan perkuliahan itu kembali aktif. Dan masa-masa paling sulit itu pasti di saat mengerjakan tugas akhir. Di saat-saat ini sebetulnya saya waktu itu sempat ingin menyerah. Saya merasa sangat lemah sekali, sangat terpuruk sekali, karena fisik saya juga pasti terbatas. Saya kerja sambil kuliah, saya kadang menjalani bimbingan tugas akhir itu pulang sampai mes jam 3 pagi, jam 4 pagi, paginya harus kerja lagi, besoknya saya harus bimbingan lagi. Begitu terus selama kurang lebih 4 bulan. Betul-betul sangat melelahkan. Cuma puji Tuhan, Tuhan selalu menguatkan saya, selalu memberikan saya harapan. Saya juga yakin bahwa jika ada kesulitan dan kita mau ke dalam Tuhan, pasti di situ ada jalan, di situ ada harapan. Dan banyak sebetulnya ya hal-hal yang sangat sial banget gitu saya alami. Begitu proses bimbingan berjalan, yang lain sudah pada di ACC, saya belum di ACC. Apalagi dosen ini orang Batak gitu, Marga Damanik sama mamanya psikiater itu. Jadi emang nggak tahu jawabannya, sensitif sekali. Saya ini luar biasa. Yang lain belum ada, yang belum selesai, hanya sedikit-sedikit saja sudah di CC karena besoknya harus sidang. Sementara saya itu di ACC jam 4 pagi dan jam 9-nya saya harus sidang. Jadi 4 jam sebelum saya sidang, saya baru di ACC. Jam 4 pagi saya di ACC, itu belum saya jilid, belum saya apa-apain. Saya cari tukang fotokopi, akhirnya dapat tukang fotokopi besar. Cuma uang saya pas-pasan. Akhirnya saya jilid dulu satu, saya fotokopi juga 60.000. Uang saya waktu itu cuma 100 berapa gitu. Jadi luar biasa lah. Akhirnya sementara saya harus bikin 3 rangkap. Jadi masih kurang 2 lagi. Saya PowerPoint juga belum, untuk presentasi di sidang saya belum. Saya nginep di situ. Sebetulnya saya harusnya pulang ke sini. Saya juga udah kasih tahu orang tua saya siapin ini itu untuk keperluan sidang, cuma nggak sempat karena ya itu tadi, saya baru di sesi jam 4 pagi. Saya ke tempat rumah teman saya jam 6 pagi, semuanya masih belum beres. Saya masih bikin PowerPoint. Dan kalau yang lain biasanya bikin PowerPoint itu ada poinnya, ada penjelasannya sedikit. Saya hanya poin-poinnya aja gitu, kayak gitu. Akhirnya selesai juga jam 7, saya baru berangkat, itu tinggal 2 jam lagi. Sementara paling kan spare waktu kita harus standby 1 jam sebelum sidang. Dan saya belum fotokopi, masih hanya 1. Saya cari ke fotokopi pagi-pagi, saya sudah ngantuk sekali karena saya mengerjakan itu 2 hari 2 malam tidak tidur. Saya itu gini-gini udah naik motor. Saya udah luar biasa sangat lelah sekali, lapar, nggak ada duit gitu kan.
Yang paling parah sih sebetulnya nggak ada duit. Kalau lapar bisa ditahan, kalau nggak ada duit ini kemana-mana pusingnya gitu. Terus akhirnya pagi saya cari sana sini, akhirnya puji Tuhan dapat ada tukang fotokopi baru buka, abang-abangnya juga masih baru bangun tidur. Saya paksa, saya bilang tolong ini saya mau sidang, tolong diusahakan agar ini. Akhirnya dia juga mau. Setelah itu saya ke kampus, ke daftar di protokoler. Akhirnya saya naik ke atas ke depan ruang sidang. Di situ berjejer semua mahasiswa di ruang sidang, semua pada panik. Semua pada panik, baca bikin tulisan. Saya duduk, saya gini, kalian ngapain? Saya bilang sama yang lainnya, baik bikin catatan bang, katanya. Takut lupa untuk persiapan di dalam sidang kan. Saya bilang, emang kalian gak persiapin sebelumnya? Padahal saya baru selesai jam 4 pagi gitu kan, sok-sokan aja. Oh gitu. Saya duduk, saya tidur. Saya sudah sangat ngantuk sekali. Semua pada panik, saya tidur. Habis itu yang sebelum saya ada sidang di kelas yang sama datang, saya masih tidur itu, dibangunin, bangun bang, lo yang namanya Alek katanya. Iya, lu gimana sih? Lu mau sidang malah tidur. Oh iya. Saya teteng, tasnya udah ngantuk sekali. Saya ketok, saya masih acak-acakan pokoknya. Baju saya minjem, alma mater saya minjem, dasi saya minjem, kemeja saya minjem, sepatu saya minjem. Semua yang saya pakai di sidang itu saya minjem. Saya datang ke situ, saya presentasi, dilihat mungkin sederhana karena saya hanya poin-poinnya saja, tidak ada keterangan. Cuma karena memang saya hafal. Karena itu saya kerjain sendiri. Ya ada waktu pertama-tama bab 1 dibantu sama sahabat saya Boy. Puji Tuhan, yang dibantu itu dicoret semua sama dosen. Tidak ada gunanya. Karena setiap universitas pasti beda. Pasti dia, dan bukan hanya setiap universitas, bahkan di universitas yang sama dengan dosen yang berbeda dia punya standar penilaian yang berbeda. Walaupun ada standar kampus, sama seperti dosen saya dapat dosen yang sangat orang Batak. Gimana orang Batak gitu kan, harus benar-benar betul, apalagi sesama orang Batak gitu kan, bukan mengasihi malah memperberat ini. Benci sekali saya. Betul. Saya dendam sekali sama dosen. Karena dia kalau ditanya ini gimana pak, ini gimana pak, kamu baca dong buku panduan gitu. Jadi dia nggak ada gunanya sebetulnya jadi dosen. Kalau saya nggak tahu, disuruh lihat buku panduan. Saya bilang saya ngertinya gini, hanya baca buku panduan. Kamu baca lagi, kamu tanya teman kamu. Saya pikir lah, tugasmu apa emang? Kan bimbing saya yang nggak tahu. Bukannya kasih tahu doang kan gitu. Cuma ya sudahlah, gitu kan. Akhirnya saya ikut sidang, saya presentasi, dan sialnya lagi saat presentasi bab 4 saya nggak ada. Cobain, saya bikin tugas akhir nggak ada bab 4 gitu kan. Dibilang dosennya, kamu nih jangan-jangan bab 4 belum selesai lagi, kamu ikut sidang aja. Selesai Bu, saya bilang, tahu sendiri. Dan dosen saya itu memang terkenal dan bisa dibilang salah satu dosen terbaik di kampus saya, dosen pembimbing saya itu gitu. Jadi sangat disegani. Saya bilang, nggak mungkin lah dosen ini dia membiarkan saya lolos tanpa SSI bab 4. Saya bilang, akhirnya saya minta tolong untuk dikasih keringanan. Saya presentasi pakai flash disk, tidak ada di hard copy-nya, jelasin. Dan puji Tuhan selesai sidang, saya kembali ke rumah teman saya itu. Saya nyasar 2 atau 3 kali karena saya udah sangat ngantuk sekali, gak kuat. Siangnya juga saya harus kerja lagi gitu kan. Setelah itu tidak begitu lama, puji Tuhan saya lihat di web kampus, puji Tuhan saya lulus dengan grade A. Saya sangat bersyukur sekali. Saya gak nyangka sebetulnya, entah pihak kampus mungkin salah ketik ya, karena saya dapat A itu saya bab 4 nggak ada. Aduh luar biasa, saya dapat A saya nggak ngerti lah. Entah Tuhan lah itu, nggak tahu lah. belum saya lihat kalau mungkin. Ya puji Tuhan. Dan akhirnya siang tadi saya wisuda, puji Tuhan. Terima kasih untuk semua teman, orang tua terutama yang selalu mendukung saya. Terima kasih juga Tuhan Yesus telah selalu menguatkan saya menghadapi segala tantangan hidup ini.
Dan untuk saudara sekalian, doakan saya, ini bukanlah akhir dari semuanya, tapi justru ini awal untuk membangun karir saya. Doakan semoga karir saya lebih baik, cuma jangan doakan saya menjadi calo gitu, nanti bisa bentrok. Orang biasanya berebutan harta, ini berebutan pelamar kan, nggak bagus itu. Cuma ya puji Tuhan, kalau di keluarga ini mungkin belum lama ini Ibu Pak Kargo boleh bersaksi bahwa ada kedamaian, saya bagi-bagi warisan gitu ya, kalau tidak salah. Puji Tuhan di rumah ini selalu ada kedamaian masalah warisan. Karena nggak ada yang mau diwarisin apa? Nggak ada, nol. Nggak ada yang mau. Di sini nggak mungkin ribut masalah warisan. Di sini pasti ribut hanya masalah pengeluaran. Tapi kita mau masuk sekolah, Kiki, Esto, ini pengeluaran itu kan? Kami lah ribut ini. Kau sekian gitu ya. Itulah, dia biasanya paling banyak yang mau dari Sesto. Calo. Begitulah kalau di rumah ini. Cuma puji Tuhan, yang diwariskan ke kami adalah pengertian gimana kami harus hidup, gimana kami harus dekat kepada Tuhan. Dan terima kasih untuk kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan tidak henti-hentinya menopang saya dalam doa. Terima kasih, itu saja kesaksian saya. Semoga kesaksian ini dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa setiap beban, setiap persoalan apa itu? Ya memang kenyataannya gitu. Pengeluaran, apalagi beban tiap minggu. Tiap pulang kerja gini ya. Kita belum, aduh. Ya kan? Pusing alami negara itu. Menkeu. Ya itulah. Puji Tuhan. Dan itu saja kesaksian saya. Saya mohon maaf, saya hari ini tidak bernyanyi. Saya tahu saudara menunggu saya bernyanyi, cuma suara saya masih kurang bagus. Puji Tuhan. Terima kasih.